Pagi ini saya mau sapa kita semua. Shalom Bapak Ibu, juga yang ada di rumah. Kalau sehat, ayo pergi ke ibadah onsite. Amin. Bulan ini kita sudah sampai di triwulan terakhir dari tahun 2022 ya. Dan Gereja GBI Rock mengambil tema memuliakan Sang Raja. Selama 3 bulan kita akan belajar memuliakan Sang Raja. Pagi ini saya mau ambil satu tema yang sederhana, judulnya transformasi. Jadi memuliakan Sang Raja melalui hidup yang transformasi. Tentu kalau kita bicara transformasi, Bapak Ibu semua sudah paham ya. Kita baca dari Galatia 1 ayat 24. Kita belajar dari kehidupan transformasinya Paulus. Galatia 1 ayat 24. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Di sini yang dikatakan mereka ternyata adalah jemaat Yudea. Mereka ini memuliakan Tuhan karena Paulus. Kenapa mereka memuliakan Tuhan? Kita lihat dalam Galatia 1 ayat 22 ayat sebelumnya. Sedangkan umat Kristen di Yudea sama sekali masih belum mengenal rupa saya. Yang mereka ketahui hanyalah apa yang sedang dibicarakan orang, yaitu bahwa orang yang dahulu memusuhi kita sekarang memberitakan kepercayaan kita yang dahulu justru hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena saya. Dikatakan di sini bahwa orang-orang Kristen di Yudea, mereka bisa memuliakan Allah karena Paulus adalah karena apa? Karena mereka tahu apa yang dibicarakan orang tentang Paulus. Padahal di sini ditulis bahwa belum pernah ketemu muka Paulus. Kalau kita baca di dalam terjemahan baru dikatakan mereka hanya mendengar bahwa dia yang dulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Luar biasa ya. Tidak kenal tetapi mereka memuliakan Tuhan karena Paulus. Begitu juga dengan kita semua. Bulan ini kita mau hidup kita seperti Paulus. Meskipun orang tidak kenal kita, mungkin mereka jauh, belum tahu kita, tetapi mereka bisa dibawa untuk memuliakan Tuhan karena kita. Karena kita yang bagaimana? Kalau kita lihat dari TPT ya, di situ ditulisnya begini. Karena transformasi yang terjadi dalam hidupku, mereka semakin memuji Allah. Jadi ketika mengalami perubahan, kita sudah tahu semua bagaimana kehidupan Paulus sebelum menjadi rasul. Dia seorang yang jahat dan dia kira perbuatannya adalah untuk kebaikan. Dia mengejar-ngejar orang Kristen, membunuh dan sebagainya. Dia kira itu baik. Tetapi Tuhan menemui dia dan pertemuan dengan Yesus di tengah jalan itu mengubah hidup Saulus menjadi Paulus. Ada transformasi dalam kehidupannya yang membawa mereka semua memuji Allah. Bahkan dikatakan di sini, memuliakan Allah itu bukan sekedar memuliakan Allah biasa, tetapi memuliakan Allah lebih dan lebih lagi. Memuliakan Allah sampai taraf menyembah. Nah itulah jadi bagian kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Harusnya hidup kita mengalami perubahan. Ketika kita berubah, orang bisa memuliakan Tuhan. Ketika hidup kita mengalami transformasi, orang yang mendengar bisa memuliakan Tuhan. Bahkan bisa menyembah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa baca di dalam Alkitab,
bagaimana Sadrak, Mesah, Abednego. Mereka mengalami di mana mereka harus bertahan untuk tidak menyembah patung berhala. Berlawanan dengan perintah raja. Tetapi dia tetap bertahan. Meskipun ancamannya dapur api. Ketika dia bertahan, apa yang terjadi? Tuhan menolong atau tidak menolong, dia berkata, aku tetap menyembah Tuhan. Dan ketika itu semua terjadi, Tuhan kirim malaikatnya atau Tuhan sendiri berjalan bersama-sama di dapur api. Dan setelah itu kita bisa membaca seluruh rakyat di Babel harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesah, Abednego. Sama seperti Allahnya Daniel waktu kasus dengan gua singa yang beberapa bulan lalu saya siarkan di sini. Artinya apa? Ketika orang melihat transformasi dalam hidup kita, bukan hanya di dalam sukacita, tetapi dalam penderitaan, maka mereka bisa memuliakan Tuhan, bahkan sampai menyembah Tuhan. Nah, saya rindu hidup saya, hidup saudara semua, Bapak Ibu, anak-anak muda yang ada pagi hari ini. Biarlah kita bisa mengalami seperti Paulus ini, berkata bahwa mereka memuji Tuhan. Bukan karena kita hebat, mereka memuji Tuhan karena melihat transformasi dalam hidup kita. Ada yang menulis gini, mereka melihat perbuatan yang kita kerjakan. Kalau di dalam GMNT ya, ditulis begini, mereka terus memuliakan Allah, memberikan kredit kepada Allah dan memperluas reputasinya. Ternyata ketika kita itu hidup dalam transformasi, ada perubahan, dikatakan bahwa kita memperluas reputasi Tuhan. Kita memberikan kredit kepada Allah. Jadi Allah dimuliakan melalui hidup kita. Sesuai dengan tema yang diambil bulan ini. Memuliakan Allah Sang Raja melalui hidup saya. Waktu hidup kita transformasi, itulah kita memuliakan Tuhan. Sebaliknya ketika kita punya kehidupan yang tidak bertransformasi, apa yang dikatakan? Roma 2 ayat 24. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Waktu kita tidak berubah, ternyata itu membuat nama Tuhan dihujat oleh bangsa-bangsa lain. Sebagai contoh mungkin kita mendengar di televisi itu ditangkap korupsi, namanya Petrus, korupsi Yohanes, perselingkuhan KDRT, namanya ya terserah namanya, bukan Bilar ya. Namanya mungkin saya sampai lupa, Matius lah, udah Matius. Seperti itu. Ketika seperti itu dikatakan bahwa itu kehidupan tanpa transformasi dan membuat nama Tuhan dihujat. Tetapi ketika kita ini memiliki kehidupan yang berubah, orang kenal kita dulu kayak apa, sekarang seperti apa. Orang kenal dulu cara kerja kita model apa, sekarang ikuti nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, itu membuat nama Tuhan dimuliakan. Bahkan targetnya bukan cuma nama Tuhan dimuliakan, tetapi targetnya adalah sampai orang-orang itu ingin ikut menyembah Tuhan kita. Kayak tadi ya, kesaksian Bapak Arifin. Bayangkan, gak pakai ngomong, cuma pegang kepala. Tapi bisa terjadi keselamatan. Bukan karena Bapak Arifin itu sakti, bukan. Tetapi Tuhan di dalam dia. Walaupun tukang salon itu gak kenal dia, tetapi bisa memuliakan Tuhan. Ada hadirat Tuhan di dalam kita. Dan ini berlaku bukan hanya untuk Pak Timotius, tetapi berlaku bagi saudara dan saya, Jemaat GBI Rock Timika. Amin. Kita rindu hidup kita ini karena kita tidak tahu masa yang Tuhan berikan dalam hidup ini.
semua kita ada limitnya, betul tidak? Minggu yang lalu Pak Jerry ngomong itu saya terkesan ya dengan kalimatnya. Kalau nyembah Tuhan itu yang betul, yang sungguh-sungguh di bumi. Karena kalau nanti sudah di surga, itu sudah tidak ada lagi tekanan, tidak ada air mata. Tetapi justru di sini lakukan yang sungguh-sungguh. Di tengah-tengah kita kesulitan, kita masih bisa memuji Tuhan. Di tengah-tengah kita banyak penderitaan, kita masih bisa bersyukur. Jadi lakukanlah. Nah, sama seperti ini, ketika kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan, waktu kita belum berakhir, Tuhan mau hidup ini harus berubah. Bagaimana caranya kita mengalami transformasi? Kita buka dalam Roma 12. Pak Alex melandasi di ibadah pertama ya bulan ini ya. Kita baca lagi. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Dia akan memperbaharui pikiran kita, sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendaknya bagi kita dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya, kita dimampukan mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita, serta apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi bagaimana kita mau mengalami transformasi? Yang pertama, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Dalam hal apa? Dalam segala hal yang saudara kerjakan di dunia ini. Kita masih hidup di dunia ini. Kita masih bekerja di dunia ini. Jangan kerja seperti standar dunia. Tetapi kita bekerja seperti standar kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa tahu standar kerajaan Allah? Tidak lain yaitu dengan kita berubah lebih dahulu lewat pembaharuan budi kita. Pembaharuan budi kita melalui apa? Ya melalui firman Tuhan. Karena itu kenapa kita selalu kumpul, komsel, bahas firman. Kenapa kita bangun pagi disuruh baca firman? Kenapa kita harus dengar khotbah? Supaya itu mengubah. Transformasi itu dari dalam keluar. Seperti tadi saya ada gambar ulat jadi kupu-kupu ya. Ulat jadi kupu-kupu. Itu beda bentuk. Tapi gak bisa dipaksa dari luar. Tadi pagi Pak Alex bilang gak bisa dipaksa dari luar. Kalau kita paksa dari luar akan jadi kupu yang cacat. Tapi harus ikuti. Nah, Tuhan berkata di sini bahwa kamu harus memperbaharui pikiranmu dengan firman Tuhan. Firman itu seperti air yang membersihkan. Pikiran-pikiran kita ini banyak yang salah. Standar kita banyak yang salah. Tetapi kalau kita tahu firman Tuhan, harusnya itu membaharui pikiran kita dan membuat sebuah perubahan. Kemudian di situ dikatakan bahwa waktu kita sudah berubah budi kita, kita akan mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Kemudian kita bisa lakukan yang terbaik dalam setiap keadaan. Dimampukan mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita, serta menyenangkan hati Tuhan. Jadi dengan pembaharuan budi melalui firman, melalui Roh Kudus yang menerjemahkan kepada masing-masing kita, mungkin secara berbeda, kita akan punya kemampuan mengerti ini loh kehendak Tuhan. Oh ini loh caranya saya mendidik anak. Ini loh cara saya berhubungan dengan pasangan saya. Ini loh cara saya bekerja. Ini yang benar ketika saya harus melayani Tuhan. Ini yang betul ketika saya diberkati Tuhan. Ini yang betul ketika saya dalam kesesakan. Nah, ketika itu, setelah itu kita akan dimampukan mengerti dan memilih yang terbaik, yang baik
dan tepat untuk kita, tetapi yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi gak cukup kita itu dibaharui budi kita bisa milih yang benar, milih yang tepat untuk kita, tetapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini satu paket ya. Waktu kita mengizinkan hidup kita diubah dari dalam keluar, mengikuti standar firman Tuhan, kita bisa ada di dalam keadaan yang tepat, tetapi tepat di sini yang berkenan kepada Tuhan. Tadi sebelum ibadah kedua, saya punya teman. Ini teman saya ini dari kecil memang dia lahir dari keluarga yang kurang berada. Tetapi saya melihat kehidupannya itu luar biasa. Jadi pada waktu kecil dalam keadaan dia kurang mampu, dia punya sifat itu suka menolong. Jadi semua teman-teman yang tidak bisa mengerti karena dia dikasih Tuhan hikmat, pintar ya. Teman-teman itu yang gak bisa pelajaran, dengan murah hati dia membantu. Dan semua yang dikerjakan itu selalu bagus. Jadi saya sebagai teman dari SD, SMP sampai SMA, saya suka perhatikan orang ini. Nah, ketika sudah berpisah, ternyata Tuhan bawa dia menjadi orang yang haus akan firman. Dan saya merasa, oh Tuhan, puji Tuhan ya, dia memang sudah istilahnya sudah mengenal Tuhan, tetapi tidak membaca Alkitab karena memang tidak dianjurkan membaca Alkitab di tempat dia beribadah ya. Nah, ketika sudah dewasa ini dia makin rindu akan Tuhan, rindu membaca firman. Dan saya melihat hidupnya itu zaman dulu aja itu sudah pakai nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, ketika dia mengerti firman, saya melihat semakin luar biasa. Nah, tadi ini dia kirim ke saya foto-foto. Dia ini insinyur perairan, di mana dia bersama dengan menteri ini, dia dapat penghargaan dari Asia Tenggara. Saya bilang, Tuhan, kayak begini nih loh, membuat saya memuliakan Tuhan. Jadi sebelum saya ibadah, tadi tuh hati saya bersyukur. Saya bilang, Tuhan, ini yang luar biasa. Nah, hal seperti inilah yang harus terjadi atas hidup kita. Bukan terus kita jadi membangga-banggakan, tidak. Tetapi di atas semuanya, kita itu menjadi contoh. Firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kalau garam itu selalu memberikan rasa. Tanpa garam, sesuatu itu enggak baik. Sesuatu enggak enak. Kebanyakan garam juga enggak enak ya. Nah, tetapi kita harus ingat, ketika kita menjadi garam, artinya apa? Meskipun tidak mewah, garam itu kan tidak mewah, tapi memberikan dampak. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mengenal kita atau tidak tahu kita pun bisa berkata, kami memuliakan Tuhan karena melihat, karena mendengar berita tentang Anda semua yang menjadi garam. Atau Anda menjadi terang. Terang yang bercahaya. Bukan terang yang ditutupi gantang. Terang yang tidak kabur. Terang yang bercahaya. Yang bisa menerangi kegelapan. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, kita mau menjadi terang bagi dunia ini. Amin. 1 Petrus 2 ayat 11-12. Saudara-saudara yang kekasih, di dunia ini dan sebagai orang asing di dunia ini, untuk menjauhkan diri dari dorongan sensual, keinginan yang tidak terhormat, yang mengobarkan perang melawan jiwa. Jagalah perilakumu tetap unggul di antara orang-orang non-Yahudi yang belum selamat. Berperilakulah terhormat dengan elegan dan integritas, sehingga ketika dengan alasan apapun mereka memfitnah kamu sebagai orang yang berbuat jahat, namun dengan mengamati perbuatan baikmu, mereka sebaliknya datang untuk memuliakan Tuhan pada hari kedatangannya, ketika Dia memandang mereka dengan belas kasihan. Apa yang kita ambil dari sini? Waktu kita bertransformasi
yaitu kita punya sifat yang unggul, kemudian integritas, terhormat, tidak ikuti dorongan sensual. Di situ orang yang melihat perbuatan baik kita, mereka akan memuliakan Tuhan pada saat Tuhan melawat mereka. Kita gak pernah tahu ketika kita ini menjadi orang-orang yang menjaga integritas. Mungkin ada banyak sekitar kita yang melihat kita. Nah di situ ketika waktunya Tuhan melawat mereka, mereka bisa memuliakan Tuhan. Amin. Jaga integritas hari-hari ini. Integritas adalah sesuatu yang sulit ya, sesuatu yang jarang didapat. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang berintegritas. Bukan hanya di pekerjaan, di pelayanan juga. Amin. Transformasi juga bukan sesuatu yang hanya satu kali lalu kita berubah jadi baik. Tidak. Tetapi ini berjalan terus-menerus. Apa yang kita ketahui, yang kita dengar dari firman, yang bisa mengubah pikiran kita, kita kerjakan. Ada firman Tuhan lagi yang baru, mengubah pemikiran kita, kita kerjakan. Itu setiap hari. Sampai kita menjadi sempurna. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Inilah doa saya untuk kalian. Semoga kalian makin mengasihi Allah dan sesama, dan terus bertambah dalam pengetahuan yang benar dan pandangan yang bijaksana. Dengan demikian, kalian tahu memilih apa yang terbaik, dan hidupmu akan bersih dari cela atau tuduhan apapun juga pada hari Kristus datang kembali. Hidupmu akan melimpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik, yang hanya dapat dihasilkan oleh Yesus Kristus sendiri. Maka Allah akan dimuliakan dan dipuji-puji. Pada dasarnya, kita itu sulit berbuat baik. Karena yang bisa berbuat baik adalah Yesus. Tetapi waktu kita mengasihi Allah dan terus bertambah dalam pengetahuan yang benar, kita dapat pandangan-pandangan yang bijaksana. Sehingga kita bisa memilih yang terbaik, hidup kita bisa melimpah dengan perbuatan baik. Yang sebenarnya melimpah dengan perbuatan baik dilakukan oleh Yesus, tapi kita bisa melakukannya. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengizinkan pengetahuan yang benar itu ada di kita dan kita mau kerjakan, maka disitulah kita bisa melakukan banyak perbuatan baik, maka Allah akan dimuliakan dan dipuji-puji. Amin. Bahkan kita bisa memantulkan kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau kita menjadi pantulan Kristus bagi dunia. Dunia tidak bisa melihat bagaimana kita menyembah di dalam gereja. Itu yang kita tangkap dari pesan ulang tahun gereja ya. Dunia tidak tahu kalau kita ini pintar menyanyi, misalnya begitu. Dia tidak tahu. Tetapi justru pada saat kita ini ada dalam hadirat Tuhan, kita mengambil kesempatan untuk Tuhan mengubah kita seperti yang kita sembah. Nah, ketika hadirat Tuhan ada di kita, hadirat Tuhan ini harus kita wujudkan dalam bentuk perbuatan baik kita. Entah itu tangan kita, entah itu ucapan kita. Sehingga kita dimanapun kita menjadi dampak yang baik. Sehingga orang bisa mengenal kita sebagai anak-anak terang. Amin. Sebagai ayat terakhir, saya baca 2 Korintus 3 ayat 18. Tim PAW bisa naik. Mari kita berdiri ya, kita baca ayat ini sama-sama. Kita baca dari 2 Korintusnya ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 3 ayat 18b. Kita dapat menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan dengan cemerlang. Dan sementara roh Tuhan bekerja di dalam kita, kita makin menjadi seperti Dia. Amin. Kita jadi cermin yang memantulkan. Itu gambarnya
Ketika ngaca bukan lagi lihat diri kita, tapi kita lihat siapa? Yesus. Dan itu memantulkan. Kita pantulkan kepada orang lain. Bekerja dalam kita. Hal-hal yang masih belum dikikis, Tuhan kikis. Kita jadi pribadi yang mau dibentuk ya. Enggak jadi pribadi yang keras, tapi menjadi pribadi yang mau dibentuk. Kita izinkan Tuhan. Tuhan, saya tahu firman ini. Kalau saya enggak mampu, saya bilang Tuhan, tolong saya. Saya tahu kebenaran ini, tapi ini sulit Tuhan. Saya pengen berubah. Minta Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus adalah Roh penolong. Dia menolong untuk hal-hal yang kita tidak sanggup. Dan biarlah kita semua bisa memantulkan kemuliaan Tuhan. Sehingga dunia bisa melihat Tuhan kita luar biasa. Dan banyak orang diselamatkan. Banyak orang akan menyembah Tuhan. Banyak orang akan memuliakan Tuhan. Dan mereka boleh melihat bahwa hidup kita membawa tanda kebesaran Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bukti kebesaran-Mu ada di dalam hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Nyanyi dengan segenap hati, katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan kau bersamaku, Kau bersama, ada di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, amin. Berikan tepuk tangan untuk kita semua yang telah melayani, tim PA dan semuanya. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam pelayanan kita dari episode 1 dan 2 hingga kita bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan dengan baik. Amin. Boleh saya tahu siapa yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Oh, puji Tuhan. Silakan, mungkin Bapak Ibu berkenan bisa memberikan salam. Welcome to our second home. Oke, baik. Iya, tadi dari ibadah pertama dan kedua banyak hal yang saya dapat ya, saya renungkan mengenai transformasi. Karena ternyata kalau saya renungkan kembali masalah transformasi itu adalah idenya Tuhan sebetulnya. Ya kan, kita bisa sampai dengan saat ini itu karena transformasi. Dulu kita masuk dalam lembah kegelapan. Dulu kita dosa. Tapi Tuhan ubahkan bentuk kita. Itu idenya Tuhan. Jadi kalau sekarang kita dengar ini, itu untuk kita. Ya kan? Kita sering dengar, apa sih dalam kata transformasi? Status quo. Orang senang dengar artinya, ngapain sih berubah? Ngapain capek-capek? Tapi pagi ini hal yang baik yang bisa kita dengar sama-sama. Mari rubah pembaruan akal budi kita. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan yang berkenan pada Tuhan. Ya, dan melalui apa yang kita lakukan,
perbuatan baik yang kita lakukan, orang bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi berubahlah terus ya. Prinsip sama, cara bisa berbeda-beda. Hari ini mungkin kita caranya berbeda, besok juga bisa berbeda juga. Ya, tapi mari kalau kita dengar hari ini ya, apa yang sudah kita renungkan bersama, itu menjadi bekal kita untuk kita terus bertransformasi. Ya. Karena kalau kita lihat transformasi sifatnya kekal. Tidak mungkin tuh kupu-kupu jadi apa? Jadi kepompong lagi nggak akan mungkin dia. Dengan juga kita juga kalau kita sudah bertransformasi, ayo jadikan sesuatu yang kekal dalam hidup kita. Jangan lagi kembali ke semula. Amin. Setuju ya? Baik, mungkin tambahan dari saya itu saja mengenai hari ini. Satu hal yang bisa sampaikan tambahan informasi bahwa saya hanya menyampaikan, menegaskan kembali yang tadi kita dengar bersama mengenai Vision Class. Tanggal minggu depan kita ada Vision Class bagi Bapak Ibu yang mau terlibat lebih jauh mengenai gereja kita. Mari kita bisa ikut sama-sama kelas ini. Pendaftaran ada di depan di sana ya. Dari situ kita akan bisa banyak belajar mengenai gereja kita. Ya, jadi paling tidak nanti kalaupun nanti Bapak Ibu mau lebih dalam, lebih mau ikut melayani, ataupun Bapak Ibu mau tertanam di gereja kita tahu apa sih visi dan misi dari gereja kita. Amin. Karena kalau kita punya tahu visi, kita akan tahu kemana kita harus berjalan dan kemana kita harus bisa mengembangkan kita punya potensi. Amin. Baik, mari kita akhiri pada kita di pagi ini. Mari kita satu dalam doa. Kita hampiri Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kalau kami semua telah mendengar, menerima setiap kebenaran-Mu Tuhan. Meteraikan dalam hati pikiran kami, tidak hanya di pengetahuan Tuhan, tapi diberi kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan nyata, kehidupan kami menjadi kehidupan yang berdampak bagi sekeliling kami, di mana kami boleh berada, beraktivitas, bahkan juga di mana kami boleh berkarya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Kau berkati kami semua Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu di GBI Rock ini Tuhan. Dan kami juga tahu Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, baik itu pergumulan, permasalahan kesehatan Tuhan, apapun itu Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau-lah jalan bagi kami Tuhan, Engkau-lah kelepasan bagi kami Tuhan, Engkau jalan keluar bagi kami Tuhan. Beri pengertian itu Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan, kami tidak salah dalam melangkah, kami tidak salah dalam kami memutuskan segala sesuatunya Tuhan. Kau mengurapi setiap kami, mengurapi setiap kehidupan kami Tuhan, mengurapi setiap pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, bahkan juga Kau mengurapi keluarga kami Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan. Kau juga berkati Bapak Gembala kami dan Ibu yang saat ini tidak bersama dengan kami Tuhan. Berkati dia juga, Kau lindungi dia, Kau pelihara dia Tuhan. Penyertaan sempurna atas kehidupan mereka juga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah, jadilah terang, jadilah garam, di mana Engkau boleh berada, berkarya, bahkan beraktivitas. Dan biarlah dari kasih dari Bapa, cinta Yesus, perusahaan Roh Kudus, menyertai kita semua kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami syukur, bersama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.